Welcome back in my YouTube channel. Ketemu lagi sama gue Meni Mirasari guys. Apa kabar? Gimana puasanya pada lancar yang sedang menjalankan? Semoga kalian selalu bahagia dimanapun kalian berada dan apapun yang kalian lakukan. Dan buat kalian yang udah subscribe channel gue ucapin makasih banget nih guys. Dan buat kalian yang udah support, makasih banget. Buat yang suka doain gue di komen, Kak semoga subscribernya menambah terus ya, amin. Moga-moga didengar sama Allah. Ya ampun. Terus juga buat kalian yang belum subscribe, bantulah teman-teman sebentar aja gitu kan, gratis. Siapa tahu dengan jari-jari kalian yang klik tombol subscribe itu, tahu-tahu gue jadi bertambah subscribersnya. Jadi guys, topik gue hari ini adalah gue mau cerita nih kalau gue itu sempet hampir nyaris ketipu gara-gara gue belanja online di Belanda. Ini pengalaman gue pertama kalinya ya guys. Jadi gue pernah bilang kan kalau gue itu pesan masker online. Jadi gue itu lama banget gitu ya nggak punya masker. Dan bulan awal April kemarin tuh gue nemuin banyak sekali website toko online di Belanda yang mengiklankan tokonya tersebut itu di Facebook, lewat Facebook. Pokoknya sesuai kebutuhan orang-orang deh, namanya lagi COVID-19 gini ya. Apalagi kan gue udah pernah bilang pekerjaan gue itu nggak ngasih gue masker gitu kan. Gue nggak dapat apa-apa dari kantor pekerjaan gue yang padahal gue kerja untuk orang-orang jompo. Nah pas lagi bulan April itu, kalau nggak salah tanggal 2 April, gue itu nemuin website dari iklan itu dari Facebook. Jadi si toko online ini namanya www.trendx.nl. Ya, gue tulis nih. Jadi ini semua ceritanya selain memang gue mau berbagi aja, share gitu kan buat subscribers gue. Tapi kan subscribers gue juga ada yang tinggalnya di Belanda. Jadi gue juga mau bilang untuk hati-hati, nggak sembarang milih website online buat beli barang gitu ya. Dan di sini juga chance untuk penipuannya besar juga gitu. Jadi waktu awal tanggal 2 April nih ya, gue tuh pesen masker dari Katun nih teman-teman. Jadi masker dari Katun kan yang ada di Indonesia gitu kan bisa dicuci kan, daripada yang masker di rumah sakit yang bahannya kayak kertas gitu kan, buang-buang sampah gitu, maksudnya tinggal buang baru pakai beberapa kali gitu kan kalau nggak salah. Terus saat itu bulan April kemarin tuh persediaan hand gel tuh bener-bener yang nggak ada gitu di mana-mana, di toko drugstore segala supermarket itu udah habis gitu, nggak ada. Ya gue tuh kan khawatir banget, secara gue kerja buat orang jompo gitu kan, jadinya ya udah gue nemuin itu situs random aja di Facebook, gue klik lah, gue pesen tuh. Udah gitu, harga masker Katunnya itu 25 euro ya. Jadi itu hampir 400.000 lah kalau nggak salah. Buat masker doang, ya ampun, bayangin gak sih? Astaga. Sedangkan gue nyesel banget ya, waktu gue kemarin Maret liburan di Indonesia, gue nggak beli itu masker gitu. Sebel. Anyway, sudahlah. Tidak ada gunanya menyesal. Jadi akhirnya gue pesen tuh guys, si masker Katun itu ya. Harganya 25 euro yang hampir 400.000 itu kalau di kurs rupiahin, plus hand gel. Hand gel itu juga kecil banget, cuma 50 mili ya, paling 50 mili itu segimana ya, seginilah ya, segini gitu. Itu pun harganya tuh tergolong mahal ya, harganya 16 euro. Hampir mendekati 200.000 ya, satu botol kecil doang. Tapi namanya saat itu lu kan ketakutan, lu nggak punya persediaan berdasarkan pekerjaan lo dan lu tuh harus keluar rumah tiap hari. Ya udah, lu belanja lah. Itu situs websitenya bagus dan dia bilang itu areanya adalah Luxembourg ya. Jadi Luxembourg tuh kok Luxembourg sih, Benelux, Belgia, Luxembourg, pokoknya daerah Eropa itulah Belanda. Jadinya maksudnya ya gue sih percaya aja. Dia bilang waktu pemesanannya itu bisa dari 9 sampai 15 hari gitu kan. Terus udah gitu gue penasaran, ya udah biasanya gini guys, kita tuh kalau misalnya lagi order online di sini, kita itu dapat track and trace. Jadi track and trace itu adalah pemberitahuan dari website yang emang kita order barang itu, kayak kita tuh bisa mendeteksi
udah sampai mana sih pesanan kita gitu. Nanti masukin nomor ordernya, nanti diklik, oh pesanan kamu lagi disiapin dan akan mulai dikirimkan hari ini misalnya, kayak gitu kan. Nah pada awal-awal kira-kira 5 hari apa semingguan itu gue masih bisa lacak tuh barang gue ada di mana gitu kan. Ternyata masih dipak, dan ya udahlah gue ngerti gitu ya, dari adanya keadaan yang tidak menentu ini pasti riweh gitu ya. Mungkin pekerjaan-pekerjaannya juga ribet dan semuanya tuh agak lama, karena nggak cuma pesan masker aja, lu pesan segala macam online pun juga ada yang dianterin tuh lama banget gitu. Nah gue mulai curiga karena waktu terus berlalu, tahu-tahu udah 14 hari nih guys, udah 2 mingguan ya. Loh kok nggak ada kabar? Dan gue buka lagi email, gue klik lagi tuh yang judulnya track and trace, terus gue masukin nomor kode order gue, terus bacaannya, oh pesanan kamu tidak terdeteksi. Mulai gila kan gue. Nah abis itu gue langsung, ini udah mau 15 hari ya nggak bisa kayak begini, nggak ada kabar. Terus gue kirim lah tuh email kayak komplain gitu, nggak dibales juga, sampai 2 kali gue kirim ya, pokoknya nggak ada reaksi lah dari si toko itu. Sampai gue pikir, ya udahlah, apa gue ikhlasin aja duit, kayaknya gue kena tipu nih. Jadi selidik punya selidik, ternyata barangnya itu bukan dari Belanda ya, pastilah bukan. Jadi barangnya itu dari Cina gitu. Jadi mungkin si website ini kerjasama juga sama distributor yang ada di Cina untuk kirim barang yang emang dibutuhin sama orang-orang Eropa di sini yang butuh masker atau hand gel gitu. Tapi gue udah bener-bener nggak ada jalan. Udah lebih dari Udah lebih dari 16 hari sampai akhirnya tahu-tahu tuh udah 2 bulan, karena kan itu April. Sekarang Mei, ya sebulan lah, nggak 2 bulan. Akhirnya gue tweet ini udah sebulan nggak ada kabar. Gue iseng-iseng nih cari di Facebook, karena si iklan website yang www.trendx.nl tuh tahu-tahu udah nggak ada. Nah ya kan kalau kalian punya Facebook kan kalian ada kayak kolom box yang gambarnya search gitu kan. Gue iseng aja masukin kata-kata yang berhubungan dengan website ini, gue ketik aja trendx.nl, langsung keluar suggestion, judulnya grup. Jadi ada grup nih, private group gitu ya, kayak join grup apa di Facebook, namanya Oplichter Oplichter Trendx sama Oplichter Trendx ya. Itu tuh kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia korban penipuan dari toko si Trendx itu. Tapi di situ private group. Akhirnya gue klik, gue join aja dan di approve. Isinya itu puluhan orang yang mengalami kejadian kayak gue, which is sama banget ya, udah belanja atau pesen dan bayar sekitar 2 bulan lebih, tapi barangnya tuh nggak kunjung datang ya. Gue kaget juga sih, dan banyak juga yang pesen masker kayak gue gitu sama hand gel, yang sampai nulis pengalaman, iya gue pesen maskernya 5 untuk sekeluarga, gue pesen hand gelnya 10 botol, udah ada yang bayar sampai 170 euro lah, pas segala macem. Gue masih mending ya, walaupun gue itu juga sayang, gue masih mending tuh 3 total nggak nyampe 40 euro gitu ya. Tapi yang lain-lain tuh udah keluar sampai ratusan juga, karena butuh banget masker buat sekeluarga gitu kan. Terus akhirnya ada beberapa orang di situ yang cerita, lapor polisi. Ayo kita kasih tahu polisi. Di sini kalau lapor polisi tuh lu nggak perlu nih. Gue kasih tahu ya. Kalau di Belanda kalau ada kriminal misalnya, lu mau lapor polisi nih, kita bilangnya aangifte doen. Itu kamu nggak perlu, kamu tuh nggak mesti harus ke kantor polisinya langsung kayak di Indonesia, tapi bisa langsung lapor dulu secara online. Jadi apa kasusnya, kamu di situ isi formulir, kamu lapor secara online, nanti polisi memproses, dan kalau memang sangat dibutuhkan, kalian ditelepon dan kalian akan dipanggil. Kalau jadi rupa-rupanya karena banyaknya orang yang ngelapor ke polisi ya teman-teman, jadinya tuh mungkin si websitenya itu tuh tahu berita itu. Mungkin teman-temannya yang kerja di situ bilang, wis gila nih kita udah dilaporin nih, gila nih kita kayak bakal bangkrut, bakal kerancam tutup atau gimana gitu. Atau mereka pikir, gila penipuan kita kayaknya ini deh, ada yang tahu apa segala macem. Pokoknya udah mulai heboh gitu. Tiba-tiba gue dapet email yang sangat profesional dari si toko itu. Kenapa profesional? Kata-kata itu bener-bener rapi, yang bilang, dear customer gitulah kalau diterjemahin bahasa Inggris ya, kita tuh minta maaf dengan adanya kejadian ini karena
karena situasi gara-gara COVID-19 ini, kita tuh kehilangan banyak pekerja yang sakit juga, kita kekurangan pekerja karena barangnya memang bener dari luar Belanda segala macam bla bla bla. Sampai dia nanya, apakah Anda mau cancel order Anda? Jika Anda cancel order Anda akan kami kirim kembali uangnya gitu. Terus udah gitu, ya gue kan kaget, gue balas langsung. Tapi gue gak marah-marah ya, gue bilang aja, terima kasih udah respon email aku. Ya, aku mau uang aku kembali dan aku akan cancel belanjaan aku. Terus dia bilang, oke, akan kita proses. Dia bilang gitu, silakan masukin kode order bla bla bla. And then dalam 1 hari uang gue itu balik dan udah masuk ke rekening bank gue gitu. Dan gue pikir, oke, mungkin dia memang repot ya, banyak banget pekerjanya mungkin yang error atau apa karena situasi bea cukai terjebak di bandara atau apalah whatever, barangnya kurang. Tapi yang namanya kirim email konfirmasi itu perlu banget. Jadi jangan sampai orang-orang tuh nuduh yang enggak gitu. Karena si website itu sekarang jadi ditutup. Jadi entah itu penipu atau enggak, gue juga udah gak peduli. Yang penting uang gue balik gitu. Nah jadi guys, kalau gue sering baca atau dengar berita kemarin di Indonesia, dalam situasi seperti ini banyak banget orang yang memanfaatkan situasi yang akhirnya jadi nimbun masker atau apalah itu. Ternyata di sini pun juga bisa kejadian gitu kan kalau kita nggak hati-hati. Dan tips buat kalian ya, jangan percaya. Gue nggak tahu ya kalau di lokasi Indonesia, tapi di lokasi di Belanda nih kalau gue lagi buka Facebook itu tuh advertisingnya, iklannya tuh banyak banget ya buat shopping online gitu, yang barangnya tuh bagus-bagus apa. Nah itu kalian mesti hati-hati karena biasanya barangnya tuh bukan dari Belanda dan dari Cina atau dari negara lain yang shippingnya tuh itu bakal lama. Apalagi dalam keadaan seperti ini, jangan percaya pesen-pesen dari situs website online shopping yang diiklanin di Facebook. Jadi buat kalian yang di Belanda, hati-hati ya, jangan belanja barang-barang yang iklannya kebanyakan diiklanin di Facebook. Kecuali kalian udah tahu, kayak misal contohnya Zalando, bol.com atau apalah, Coolblue segala macam. Itu yang Belanda punya sih nggak apa-apa. Tapi kalau yang ngiklanin itu kayaknya nih masker bagus nih, harganya segini dikirim. Itu kalian mesti lihat-lihat dulu ya, karena kalau enggak kalian bisa ketipu gitu. Well, ya finally uang gue kembali. Dan justru gue akhirnya sekarang dapat masker dari temen gue yang jago ngejahit. Jadi dia ngejahit masker katun gitu ya, yang motifnya batik gitu, ditaruh tisu dalamnya. Dan sekarang gue udah punya. Nah untuk hand gel juga di Belanda sudah tersedia kembali di semua supermarket dan drugstore. Jadi udah nggak ketakutan lagi untuk nggak ada. Gue thanks God, alhamdulillah udah punya semua itu, survival kit di tas, hand gel gue udah punya, masker udah punya dari teman gue, dan sekarang gue lega. Dan for your information, mungkin kalian mau tahu, di sini nanti mulai tanggal 1 Juni sudah diterapkan wajib orang yang mau naik bus atau naik kereta atau kendaraan umum itu pakai masker. Mana aja ya nggak? Bukannya apa-apa ya, emang lucu di sini berita kok wajib 1 Juni, kita mah yang di Indonesia udah tahun kapan ya, Bo? Oke guys, jadi segini dulu cerita sharing dari gue yang hari ini cerita sama kalian. Untuk hati-hati buat kalian teman-teman subscriber yang udah tinggal di Belanda nih, jangan main sembarangan belanja online, apalagi lagi susah begini waktunya ya. Orang yang memanfaatkan keadaan gitu ya, sama orang yang perlu pengen banget itu orang itu banyak di mana-mana. Dan jangan sampai kalian kehilangan uang dan gak kembali gitu kan. Mendingan kalian pinter-pinter aja ngelihat website. Dan iklan itu di Facebook, nggak di YouTube, itu banyak banget yang kayak apa sih muncul-muncul gitulah. Ini ada hand gel harganya sekian-sekian, ini masker harganya sekian-sekian. Jadi mendingan kalian hati-hati. Dan semoga kalian sehat selalu, dan kita sama-sama berdoa semoga waktu yang sedang sulit ini cepat berlalu dan kita semua sehat seluruh dunia. Thank you for watching and I'll see you guys in my next video, dan sampai ketemu lagi. Bye bye.